Dalam 100 tahun terakhir, di segitiga Bermuda yang terkenal, sekitar 100 kapal dan pesawat telah hilang. Sementara para ilmuwan mencoba menemukan penyebab penghilangan misterius dan bencana besar di daerah ini, anomali serupa mulai muncul di seluruh dunia. Jadi, apa yang lebih berbahaya dari segitiga Bermuda? Lusinan pesan semacam itu disimpan di kotak hitam pesawat yang jatuh di segitiga Bermuda secara misterius. Ini mencakup wilayah dari Kepulauan Bermuda dan Florida di Puerto Rico. Wilayah ini cukup luas, kurang lebih 805.000 km persegi. Ini seperti dua Jepang. Selain itu juga merupakan tempat titik terdalam Samudra Atlantik, Milwaukee Deep, yang muat hampir 1,5 gunung Kilimanjaro. Karenanya tidak aneh jika banyak bagian dari kapal dan pesawat yang hilang di kawasan ini belum ditemukan. Ketika para peneliti berhasil menemukan kapal yang hilang, apa yang mereka lihat di sana tidak masuk akal. Misalnya pada tahun 1944, Angkatan Laut Amerika Serikat menemukan kapal Amerika di dekat Florida di segitiga Bermuda bernama Rubicon. Seluruh kontak dengannya hilang sebulan sebelum ditemukan saat dia terbang dari Kuba ke Havana. Jadi semua orang percaya kapal itu telah tenggelam. Kerabat penumpang menjadi gila mencoba mencari tahu kemana perginya orang yang mereka cintai. Militer segera melihat kalau kapal itu aman-aman saja, bergegas menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Tapi meskipun lebih 300 orang seharusnya berada di atas kapal, seekor anjing yang datang entah dari mana berlarian di sekitar geladak dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Seluruh barang penumpang dan persediaan makanan secara mengejutkan tetap utuh, seolah-olah orang menguap dari kapal dalam sekejap. Dan ini bukan satu-satunya kasus seperti ini. Sebelumnya situasi serupa terjadi pada kapal Prancis Rosalia yang sedang menuju ke Havana dari Hamburg. Pada tahun 1840 ditemukan di Laut Sargasso dekat segitiga Bermuda. Jam di kapal juga sepertinya berhenti. Makan siang menunggu para pelaut di dapur. Tetapi tidak ada satu orang pun di kapal. Hanya burung kenari yang kelaparan yang berkicau di dalam sangkar. Kisah yang persis sama terjadi pada kapal Amerika Mary Celeste. Pada 1872, ia sedang dalam perjalanan dari New York ke Italia melalui segitiga Bermuda dan ditemukan setahun kemudian di dekat Azores. Di atas kapal, mereka bahkan menemukan harta karun yang tak tersentuh di kabin kapten dan kucing yang masih hidup. Tetapi kru itu sendiri tampaknya juga telah menguap. Namun hal terburuk yang membuat zona ini mematikan adalah kenyataan bahwa ia tidak hanya membentang ke laut, tetapi juga ke langit. Pada tahun 1945, Flight 19, satu skuadron yang terdiri dari 5 pembom torpedo Angkatan Laut Amerika Serikat, menghilang begitu saja selama latihan rutin. Teori kegagalan simultan dari kelima pesawat kelihatannya tidak mungkin. Selain itu, ini diuji secara menyeluruh sebelum keberangkatan. Bahkan ada celah yang lebih logis dalam cerita yang terjadi pada pesawat Beechcraft Bonanza. Pada tanggal 4 Desember 1970, pilot dan 2 penumpang lepas landas dari Pulau Andros di Bahama dan menuju pantai Florida. Mereka harus menempuh jarak sejauh 400 km yang memakan waktu 90 menit penerbangan. Di ketinggian 3.500 meter, pilot melihat awan aneh berbentuk silinder. Diameter pipa itu lebih dari 1 km dan panjangnya tampak tak berujung. Karena sangat besar, pilot tidak punya pilihan selain melewati awan. Saat pesawat terbang ke dalamnya, hari menjadi gelap seperti malam. Tiba-tiba, kilatan putih terang mulai muncul di sekitar pesawat, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Namun, menurut pilot itu bukan petir. Dia sudah mulai mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan. Tetapi setelah sekitar 1 menit, dia melihat cahaya di ujung terowongan. Terowongan awan mulai menyempit. Pada saat yang sama, perangkat elektronik berhenti bekerja dan jarum kompas berputar secara acak. Di beberapa titik, pilot merasa tidak berbobot.
dan pesawat keluar dari awan. Pada saat yang sama, ternyata mereka sudah hampir sampai di Miami. Meski hanya 47 menit penerbangan telah berlalu, pesawat juga menggunakan lebih sedikit bahan bakar dari biasanya. Tidak seorang pun yang ada di kapal hari itu benar-benar tahu bagaimana mereka bisa mendahului waktu. Tapi yang paling tidak bisa dijelaskan sampai hari ini adalah hilangnya penerbangan 914 dari Pan American World Airways dengan 57 penumpang di dalamnya. Pada tanggal 2 Juli 1955, pesawat lepas landas di New York dan seharusnya mendarat di Miami 3 jam kemudian. Tapi ia menghilang begitu saja dari semua radar. Puing-puingnya tidak pernah ditemukan. Untuk waktu yang lama diyakini bahwa pesawat jatuh dan semua penumpang meninggal. 37 tahun kemudian, Weekly World News menerbitkan artikel yang tidak biasa tentang penerbangan ini. Dikatakan bahwa pada 9 September di Bandara Caracas di Venezuela, entah dari mana, sebuah titik baru muncul di radar. Seolah-olah pesawat baru saja muncul dari ketiadaan. Setelah mendarat, pilot menghubungi menara dan menanyakan di mana dia berada karena dia harus tiba di Bandara Miami pada waktu tertentu, yaitu pada pukul 9.55 pagi pada tanggal 2 Juli 1955. Waktu saat itu, 1992, kemudian kapten yang panik itu mulai berteriak agar petugas bandara tidak mendekati pesawatnya. Dia menyalakan mesin lagi dan tanpa menunggu izin lepas landas, mengangkat pesawat ke udara, menghilang dari radar lagi. Meski insiden di segitiga Bermuda cukup misterius, Weekly World News tidak bisa dipercaya. Pekerja tabloid menyelipkan penjelasan paranormal untuk seluruh insiden terkini di Amerika dan seluruh dunia. Jadi, semakin banyak orang membeli koran mereka yang berbeda dari berita lainnya. Karena itulah, para ilmuwan terus mengeksplorasi zona berbahaya ini dan masih berusaha mencari penjelasan ilmiah atas bencana yang terjadi di sini. Ini adalah kata-kata terakhir dari pilot dari penerbangan N3808H pada tanggal 28 Juni 1980. Sejak pesan direkam hingga saat ini, pesawat beserta awaknya dianggap hilang di segitiga Bermuda. Tapi tidak ada yang tahu persis benda apa di langit yang membuat takut pilot. Meski banyak ilmuwan yang percaya telah memecahkan misteri wilayah misterius di laut tersebut, namun masing-masing memiliki teorinya sendiri. Beberapa peneliti berpendapat bahwa penyebab kapal karam di daerah ini adalah sejumlah tempat berteduh dan karang. Tetapi teori ini layak dipertimbangkan hanya beberapa tahun yang lalu ketika kapal kayu melintasi lautan. Dan untuk peralatan modern di kapal, ini bukan masalah serius lagi. Peneliti lain tertarik pada gelembung di perairan segitiga Bermuda yang muncul dari retakan lempeng tektonik. Menurut para ilmuwan, ini adalah gas metana eksplosif yang berubah menjadi gelembung raksasa. Saat mencapai permukaan, mereka dapat menghancurkan atau bahkan menelan seluruh kapal. Tetapi teori ini tidak memperhitungkan bahwa beberapa kapal yang hilang di segitiga Bermuda masih ditemukan, apalagi dalam keadaan utuh. Namun ada satu teori yang bisa menjelaskan hal ini. Ahli geologi mengatakan bahwa selama badai, gelombang infrasonik dapat dihasilkan yang memiliki efek berbahaya pada sistem saraf. Akibatnya awak kapal panik, ketakutan, mengalahkan akal sehat, dan orang-orang bergegas ke laut. Itu sebabnya begitu banyak kapal ditemukan di segitiga Bermuda tanpa penumpang dan barang-barang utuh. Tapi ketiga teori ini tidak ada hubungannya dengan pesawat terbang. Sebuah teori yang cukup masuk akal diajukan oleh seorang ahli meteorologi, Steve Miller. Dalam gambar satelit NASA, dia melihat awan heksagonal yang tidak biasa dengan tepi lurus di atas segitiga Bermuda. Steve menyatakan mereka mampu menghasilkan bom udara. Ini adalah arus angin tajam yang dapat mencapai kecepatan badai dari 300 km per jam. Kekuatan ini cukup untuk menenggelamkan bahkan kapal yang cukup besar atau memicu kecelakaan pesawat dalam hitungan menit.
Tetapi untuk mengkonfirmasi teori ini diperlukan pengamatan tambahan. Lagi pula gambar-gambar itu tidak menunjukkan ada corong di awan tempat udara diarahkan ke bawah. Segitiga Bermuda menjadi terkenal berkat banyaknya investigasi di media, dokumenter, dan film layar lebar. Karenanya orang awam juga berusaha memecahkan misteri ini. Misalnya, di bawah salah satu artikel internet tentang segitiga, di komentar, Jaden Hanseker mengemukakan hipotesisnya sendiri, dan dia menjelaskan mengapa tidak hanya kapal tetapi juga pesawat menghilang di segitiga. Masalahnya adalah Christopher Columbus selama perjalanan lautnya di 1492 melihat kilatan di langit. Di buku catatannya ada catatan bahwa langit tiba-tiba menjadi cerah. Setelah itu jarum kompas mulai bertingkah aneh. Perempuan itu menyatakan bahwa kilatan ini bisa menjadi asteroid magnetik, dan karena pesawat dan kapal terbuat dari logam, mereka hanya bisa tertarik ke dasar Samudra Atlantik ke benda angkasa magnetik yang jatuh ke dalamnya. Sains memang telah menemukan asteroid yang memiliki medan magnetnya sendiri, tapi ada satu hal, jika benda seperti itu jatuh ke laut pada abad ke-15, catatannya tidak hanya akan disimpan di jurnal Columbus. Columbus sendiri yang dekat dengan lokasi jatuhnya, begitu dia merasakan efek magnet asteroid pada dirinya sendiri, akan mati karena tsunami raksasa. Sementara beberapa orang mencoba mendekati segitiga Bermuda secara ilmiah, para ahli teori konspirasi telah menemukan jawaban yang menurut mereka paling logis. Mereka percaya bahwa zona ini adalah hotspot untuk aktivitas alien, tempat makhluk luar angkasa menculik orang untuk mempelajarinya. Karenanya di semua kapal yang ditemukan di segitiga Bermuda, hanya hewan yang selamat dan muatan berharganya tidak tersentuh. Ada banyak bukti untuk mendukung hipotesis ini. Salah satunya didokumentasikan di surat kabar harian Yunani Adesmaftos Press tanggal 17 Agustus 1995. Ada wawancara dengan pelaut pedagang dan operator radio di Potiti SWGC disebut Polycarp Spenzas. Pelaut tersebut mengklaim bahwa dalam salah satu perjalanannya, dia merasakan ada yang tidak beres ketika kapal mulai mengarungi ombak dengan sangat cepat, meskipun peralatan menunjukkan kecepatan yang biasa. Dan sensasi itu tidak mengecewakan si pelaut. Beberapa menit kemudian, kejahatan total dimulai di kapal. Awalnya, kapten kapal menjadi sangat kesakitan. Dirasanya tangannya sangat berat. Dia tidak bisa mengangkatnya ke kemudi, dan jurumudi tidak bisa menjaga jalur tetap karena kompas berputar dengan gila-gilaan. Para kru kemudian memperhatikan bahwa seluruh jam di kapal telah lewat 2 jam. Tiba-tiba, Spenzas melihat benda terbang tak dikenal berwarna putih besar di langit bergabung dengan 2 benda kecil lainnya. Pelaut itu segera berlari mengirim pesan tentang apa yang terjadi menggunakan kode Morse, tetapi menyadari bahwa dia tiba-tiba mulai bergerak sangat lambat. Pada saat yang sama, pelaut lain mencoba menyalakan rokok, tetapi tidak ada yang bisa dihisap karena langsung mati. Pada saat yang sama, seluruh awak kapal merasakan detak jantung lambat yang tidak normal. Spenzas sangat yakin dia menemukan sesuatu di luar bumi hari itu di segitiga Bermuda yang dapat memanipulasi waktu. Kadang-kadang bahkan lembaga resmi mengakui bahwa mereka melihat sesuatu yang aneh di segitiga Bermuda. Misalnya, foto ini diambil oleh US Air Force di 2020. Namun upaya mengungkap misteri segitiga Bermuda tidak berakhir dengan versi UFO. Misalnya, penulis Charles Berlitz memiliki teorinya sendiri. Dia mengklaim bahwa sebelumnya di lokasi segitiga mungkin ada ibu kota peradaban maju kuno. Tentu saja sebagian besar ilmuwan menganggap teori semacam itu tentang keberadaan kota yang hilang hanyalah fiksi dan mitos. Tapi ada orang yang seperti Berlitz tidak meragukan keberadaan Atlantis. Penulis percaya bahwa penemuan Atlantis kuno dapat menjadi penyebab semua bencana di daerah tersebut. Dia menyatakan kalau Atlantis telah mengembangkan formula yang memungkinkan orang mengakumulasi energi ruang angkasa dalam kristal. Dengan bantuannya dimungkinkan membuat sinar matahari dan bintang yang mirip laser. Mereka terutama digunakan dalam konstruksi, tetapi di zaman kita mereka dapat menghancurkan teknologi modern dengan baik. Saat banjir besar menutupi Atlantis, kristal-kristal itu juga ikut tenggelam. Tapi mereka tidak berhenti melakukan pekerjaan mereka. Itu sebabnya berenang melalui area ini peralatan dan kompas gagal. Tidak seperti hipotesis para ilmuwan
ilmuwan, teori tentang UFO dan Atlantis menjelaskan semua keanehan segitiga. Namun di saat yang sama, keberadaan UFO dan kota mitos Atlantis belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi tidak satu pun memiliki bukti yang meyakinkan. Karenanya kita masih belum tahu bagaimana melindungi orang dari insiden di daerah ini. Sementara itu, anomali serupa muncul di belahan dunia lain. Just really briefly, what is the problem you're having? I have a marine emergency and I would like to speak to a QI. Lebih dari satu tim pelaut mencoba menyelamatkan kapal mereka setelah masuk ke perairan berbahaya antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Tapi ini bukan satu-satunya zona bahaya di lautan dunia. Salah satu anomali ini menarik ilmuwan, turis, dan penyelam ekstrim. Kita berbicara tentang Australia yang pantai baratnya bisa disebut sebagai ibu kota kapal karam. Begitu banyak orang mati di perairan ini sehingga ada legenda tentang hantu di antara penduduk setempat dan turis hingga hari ini berenang di antara mayat. Pada tahun 2022, Monique Sicheter menghabiskan liburannya di Magnetic Island berenang di laut lepas Australia Utara. Ketika perempuan itu kembali ke rumah dan mulai melihat foto-fotonya, dia melihat detail yang mengerikan pada salah satunya. Di latar belakang ada tangan hantu menjangkau kakinya. Ini ternyata adalah potongan kerangka manusia. Kembali ke tahun 1770, Kapten James Cook yang berlayar di perairan ini memperhatikan bahwa kompas kapal rusak seolah-olah ada magnet di dekatnya. Begitulah Magnetic Island mendapatkan namanya. Karena anomali yang tidak dapat dijelaskan dan air di sekitar Magnetic Island secara umum, seluruh pantai benua panjangnya sekitar 13.000 km, penuh dengan reruntuhan sekitar 1.600 kapal yang tenggelam. Dan di perairan ini masih ditemukan sisa-sisa jasad para pelaut yang tewas. Sejak akhir abad ke-16, tempat ini menjadi kuburan bagi kapal-kapal Belanda, Inggris, dan Portugis yang sedang dalam perjalanan dari Eropa ke Indonesia. Mereka pergi terlalu jauh ke timur, ke perairan Australia Barat, dan menghilang. Namun demikian, peristiwa misterius dikaitkan dengan segitiga iblis. Sesuatu sedang terjadi di langit, langit terbuka. Ini adalah kata-kata terakhir dari seorang pilot pesawat tempur Jepang pada bulan Agustus 1945 saat terjadi kecelakaan di zona ini. Segitiga setan membentang di perairan Pasifik dekat Tokyo. Merujuk legenda kuno, orang dulu percaya bahwa lautan adalah rumah bagi naga yang menyerang para pelaut. Kembali ke masa 1274 dan 1281, Kubilai Khan, Khan Agung kelima dari Kekaisaran Mongol dan cucu Genghis Khan, mencoba menginvasi Jepang. Namun 2 kali dia secara misterius kehilangan kapalnya dan sekitar 40.000 anggota awak. Orang Jepang percaya bahwa para dewalah yang menghentikan para penakluk. Belakangan di awal abad ke-20, kapal penangkap ikan dan kapal perang sering tenggelam di kawasan ini, juga di segitiga naga. Sebuah kapal penelitian dengan 100 ilmuwan yang mencoba mengungkap anomali itu menghilang tanpa jejak. Tapi yang paling menarik adalah segitiga iblis dan Bermuda sangat mirip. Mereka berada di garis lintang yang sama, di pantai timur masa benua besar, di segitiga setan, serta di Bermuda juga terdapat salah satu titik laut terdalam. Dalam hal ini, Palung Mariana. Kedua anomali ini seperti saudara kembar, dan pilot Jepang yang berteriak tentang langit terbuka kemungkinan besar masuk ke terowongan awan yang sama dengan pesawat Beechcraft Bonanza. Tapi ada tempat di Amerika yang lebih menakutkan dari gabungan segitiga Bermuda dan segitiga setan. Selama ratusan tahun banyak hal aneh telah terjadi di wilayah Danau Michigan yang sebagian besar tidak dapat dijelaskan secara logis. Namun yang paling menarik setelah mengumpulkan lokasi semua kejadian dalam satu peta, para peneliti mendapati bahwa area berbahaya di perairan ini juga berbentuk segitiga. Mereka menyebutnya segitiga Michigan. Ini terletak di tengah danau Amerika terbesar, Michigan, dan di dalamnya banyak terjadi bencana mistis dan misterius. Misalnya,
Di 1950, Northwest Airlines penerbangan 2501 membawa 55 penumpang dan 3 awak terbang dari New York ke Minneapolis. Terbang di atas segitiga Michigan sepertinya menghilang begitu saja. Namun di sini tidak hanya pesawat dan kapal yang hilang secara misterius, tetapi juga orang-orang yang baru saja berjalan di sepanjang pantai. Di 1978, mahasiswa Michigan Private Christian University, Stephen Kubacki, sedang bermain ski di sepanjang tepi danau. Suatu hari, dia menghilang tanpa jejak. Ketika polisi pergi mencarinya, mereka melihat jejak-jejak kakinya. Itu mengarah ke sepanjang pantai Danau Michigan dan tiba-tiba terputus. Karena kurangnya bukti lain, polisi mengira pria itu tersesat dan mati kedinginan, meski jasadnya tak pernah ditemukan. Mereka yang mengasihinya masih merasa kehilangan. Ketika tiba-tiba, setahun kemudian, Stephen ditemukan hidup dan sehat lebih dari 1000 km dari tempat kejadian. Ketika ditanya apa yang terjadi hari itu dan mengapa dia berakhir di tempat ini, pria itu sama sekali tidak ingat. Dan ini bukan satu-satunya misteri segitiga Michigan. Di dasarnya, struktur kuno misterius ditemukan. Namun, kini para peneliti merahasiakan tempat ini. Menurut versi resmi, ini dilakukan untuk melindungi reruntuhan bawah air kuno dari pengacau. Saat ini, para ilmuwan tidak tahu apa yang menciptakan komposisi batu ini, alam, manusia, atau sesuatu yang lain. Penduduk setempat mengatakan bahwa mereka sering melihat kilatan cahaya terang di atas air dan percaya bahwa struktur batu dan bencana di daerah ini terkait dengan UFO. Pada tahun 1883, para pelaut kapal tunda kayu Mary McLean berkata bahwa mereka melihat bongkahan es besar jatuh dari langit di atas danau. Selama 30 menit hujan aneh ini tidak berhenti dan sangat kuat sehingga meninggalkan penyok di permukaan kayu kapal tunda. Anggota kru bahkan menyimpan sepotong besar es di dapur untuk menunjukkannya sebagai bukti jika tidak ada yang mempercayai mereka. Namun terlepas dari semua upaya para saksi mata dari anomali tersebut, kisah mereka masih dianggap sebagai kebohongan. Karena tidak ada penjelasan logis untuk kejadian di zona anomali, pemerintah mengabaikan keberadaan segitiga berbahaya. Mereka bahkan tidak ditandai di peta dunia. Dan dengan demikian, dari tahun ke tahun, penumpang pesawat, awak kapal, dan bahkan turis biasa pun terancam bahaya. Bukti kejadian di segitiga Bermuda tidak hanya disimpan dalam kotak hitam. Saat ini bencana semacam itu sebenarnya dapat diamati secara real time. Pada tahun 2015, 2 anak laki-laki berusia 14 tahun dari Florida menyelinap dari orang tua mereka pergi ke Bahama dan membagikan semuanya di Snapchat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka memposting video badai yang akan datang dengan keterangan tragis. Pada tahun 2016, penjaga pantai tiba-tiba menemukan perahu Perry Cohen dan Austin Stefanos dekat pantai Bermuda. Kemungkinan besar, badai membawa anak-anak ke segitiga Bermuda. Perahu itu kosong dan tubuh kedua anak laki-laki itu tidak pernah ditemukan.